warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Dengan saya sendiri, Aruna Kurator Lainatar sebagai kameramen dan juga editor. Saya Muhammad Ghazali sebagai host. Saya Akila Nurgania sebagai tamu 2. Saya Priyani sebagai narasumber. Saya Arnold Johnson Kostimbela sebagai tamu 1. Kami di sini mengerjakan tugas bahasa Indonesia membuat podcast. Kami mendapatkan tema budaya. Kami mengangkat topik homogenisasi budaya. Selamat menonton, bye! Yo what's up geng, balik lagi nih di podcast Suara Kita bareng gue Adam, host paling kece, keren dan humble. Padahal sering dibilang dimirip-mirip opa Korea tahu. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sebenarnya udah ngintil di kehidupan kita sehari-hari, tapi ya kayak hantu, sering ada tapi nggak disadari, yaitu homogenisasi budaya. Kedengarannya berat. Nah, kita bakal bahas ini kayak lagi nongkrong sambil ngopi di warung pojokan, sambil ketawa tapi dalam. Dan pastinya gue gak akan sendirian. Gue ditemani sama orang-orang yang wah pokoknya keren abis. Ada dosen kece, terus ada 2 mahasiswa yang katanya otaknya tajam kayak coach bijak di caption IG. Langsung aja kita sambut narasumber utama kita hari ini. Kalau ilmu beliau dijadi nasi goreng, wah pasti level Wagyu Platinum nih. Please welcome Bu April, atau bisa dipanggil Ibu Apriani SS, MHum PhD, dosen di Universitas Airlangga yang udah makan asam garam budaya dari Sabang sampai Merauke. Halo Bu, gimana kabarnya hari ini? Baik aja kan? Baik. Senang banget bisa gabung di podcast PBI. Karena biasanya podcast-podcast di luar sana kayak spinner gitu biasanya formal banget. Wah mantap Bu, tapi bener loh Bu. Biasanya kalau bahas budaya itu kepikiran langsung ngantuk banget nih. Apalagi yang dipikirin mau upacara adat, gamelan. Padahal seru juga nih kalau dibahasnya kayak gini. Iya banget, apalagi itu budaya bukan cuma soal bahas masa lalu, tapi juga kita bahas soal identitas kita dan untuk kedepannya. Oke Bu, kita mulai dari basic aja dulu nih. Buat para pendengar yang baru dengar kata homogenisasi budaya, itu apaan sih Bu? Kayak homogenisasi susu gitu Bu? Homogenisasi budaya itu proses di mana budaya-budaya lokal mulai kehilangan ciri khasnya. Biasanya terjadi karena arus globalisasi, media sosial, dan budaya populer. Misalnya, kuliner cepat saji itu menggantikan makanan khas tradisional atau gaya berpakaian yang semakin mengikuti budaya global. Kayak dijelaskan dalam fenomena McDonaldization, Americanization, dan global consumer culture. Media sosial mempercepat penyebaran tren global, dan jika kita hanya ikut-ikutan tanpa sadar, kita bakal kehilangan budaya lokal kita. Nah, sekarang kita punya tamu yang pertama nih. Katanya sih mahasiswa kesayangannya Bu April, tapi sering juga bikin kelas jadi rame mikir maksudnya, bukan rame ngelawak. Langsung dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Logistik, kita sambut bro gue yang satu ini, Arnold. Halo Mas Adam. Halo bro. Halo Bu April. Waduh, perkenalannya mantap banget. Halo semua. Nah, ngomong-ngomong nih Bu April, saya kangen sama kelas Ibu, apalagi bagian 5 menit jadi 45 menit. Iya dong, karena kamu ini anaknya rajin banget soal diskusi. Kadang kita sampai lupa waktu kan. Karena kamu juga anaknya sangat kritis. Saya suka. Buset, ini kayak reuni kelas aja. Tapi gue suka uranya Arnold nih. Lo di kelas aktif ya Arnold? Aktif Bang, soalnya kira ngantuk. Lagian kelasnya Bu April tuh nggak bisa setengah-setengah. Kalau nggak nyambung, langsung kena tatapan. Coba jelasin lagi maksudnya. Saya emang suka kayak gitu, biar siswanya tuh lebih paham. Karena kalau siswanya cuma datang ke kelas nggak paham kan kayak apa ya? Saya nggak nyeramin kok. Oke, jadi sekarang saatnya Arnold buat ngetes Bu April. Homogenisasi budaya. Nah, bro, lo ada pertanyaan nggak buat Bu April? Ada dong. Bu, saya mau nanya nih, gimana sih kita nyadar bahwa budaya lokal kita mulai tercampur atau bahkan hilang gara-gara homogenisasi? Pertanyaannya bagus. Dan kamu pasti juga udah pernah lihat kan di sekitar budaya kita tuh banyak anak-anak kayak nggak bisa bahasa daerah gitu, atau kayak jarang gitu pakai bahasa daerah. Bisa juga kadang dia nggak ngikut upacara adat gitu.
Terus kayak musik, fashion, gaya hidup semuanya mulai mirip. Karena pengaruh global yang kuat banget lewat media sosial itu. Padahal tiap daerah itu kita punya keunikan yang khas. Itu benar banget sih Bu. Bahkan saya malu karena nggak bisa bahasa daerah yang lancar. Padahal nenek saya itu full banget. Jadi kayak makin jauh dari akar sendiri. Waduh, kita semua kayak relate ya. Tapi bagus Arnold, lu nyadar dan mau belajar lagi. Mungkin kita semua harus begitu, nggak langsung jadi pakar, tapi mulai sadar dan belajar. Iya Bang, apalagi habis dengar penjelasan Bu April tadi. Saya mikir, jangan-jangan selama ini kita udah terseragam tanpa sadar. Yang penting sekarang itu kita sadar dan bergerak mulai kecil aja, tapi tetap konsisten biar bisa ngelawan homogenisasi budaya itu. Waduh, keren banget ya pertanyaan Arnold, udah kayak calon dosen linguistik. Tapi tenang besti-besti semua, kita masih punya satu lagi nih, bintang tamu yang gak kalah spesial, cewek paling kalem, tapi dalam. Langsung dari antropologi budaya UGM, yang katanya kalau mikir bisa sampai lupa makan, kecuali makan seblak. Langsung saja kita sambut Akila. Halo semuanya, udah dong seblak itu topping mekanisme buat di line. Aku senang banget nih akhirnya bisa ngobrol di sini. Auranya kayak diskusi kelas tapi dikasih mic. Mantap nih, Bu April udah siap menerima pertanyaan kritis nih dari Kas Anak Budaya, silahkan Kila. Oke Bu April, aku pengen nanya nih, kalau homogenasi budaya itu bahaya berarti kita harus menolak full budaya luar Bu? Gak perlu ditolak sepenuhnya Kila, karena kita ini hidup di era global ya, jadi budaya luar itu pasti masuk, tapi kuncinya di kesadaran masing-masing. Kita harus sadar apa yang kita serap dari itu, jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Wah iya sih, kadang tuh kita terlalu ngerasa keren kalau pakai barang dari luar negeri, dengerin lagu luar atau ikut gaya hidup global. Tapi kalau ditanya siapa penyanyi tradisional daerah sendiri, kita jadi ngeblank Bu jawabnya. I feel you Kila. Gue pernah ditanya sama bule di seminar kultura praktis from your village. Gue jawab, ada, tapi saya googling dulu. Ya ampun, relate banget, tapi serius, aku tuh pengen banget budaya kita gak cuman jadi tema festival, tapi juga masuk kehidupan sehari-hari. Misalnya di kampus aku, pernah coba kampanye, seminggu pakai baju adat, tapi ya baru 2 hari udah nyerah karena kegerahan. Waduh, berarti butuh baju adat edisi Breithold nih. Mungkin bisa collab sama brand lokal. Nah itu dia, kita tuh bisa kok gabungin budaya lokal dengan modernitas. Kayak bikin tote bag motif batik atau desainer interior rumah pakai elemen tradisional tapi tetap minimalis. Itu bagus banget Kila, itu namanya globalisasi, global plus lokal. Kita menyerap global tapi tetap pakai kearifan lokal. Itu bukan ikut kayak tren mentah-mentah, tapi memadukannya secara cerdas. Berarti sebenarnya homogenisasi itu nggak harus ditakuti, asal kita punya filter budaya ya Bu? Iya, karena kalau kita cuma jadi peniru, kita bakal kehilangan warna. Tapi kalau kita jadi kreator, kita bisa tampil beda tetap rooted. Wah, aku jadi makin yakin banget nih Bu. Kayaknya aku mau bikin konten TikTok pakai bahasa Jawa tapi pakai sound dangdut remix biar tetap happy. Yes, ini dia contoh nyata strategi budaya Gen Z. Edukasi sambil goyang tipis-tipis, gue dukung banget tuh. Gue mau potong juga deh, Runcit bikin puisi pakai bahasa daerah tapi dibacain kayak beat roti. Lu tahu nggak gaya bahasa yang aku, kamu, dan tinggal kenangan? Itu dalam banget ya. Jangan-jangan lu lagi galau nih. Hehe, gue galauin budaya bukan galauin cinta. Wah. Udah, abis ini kita bikin kolaborasi konten deh biar makin banyak yang nyadar kalau budaya kita itu bisa keren asal kita mau explore. Wah, kalian keren banget. Ini loh yang saya suka dari generasi muda kayak kalian. Ngomong-ngomong kayak gini, saya jadi optimis tentang masa depan budaya kita. Oke gengs, jadi intinya homogenisasi budaya tuh kayak silent killer. Nggak kelihatan, tapi bisa ngilangin warna khas budaya kita. Bro, gue mulai mikir, jangan-jangan generasi kita kayak di fotokopi. Semuanya sama, berupa sama font aslinya kita sendiri.
Yuk mulai dengerin musik lokal, belajar bahasa daerah atau minimal jangan ngeledek budaya sendiri. Bu April, makasih banget udah datang ke podcast kami. Ini benar-benar membuka mata kita dan pikiran kita. Next time kita undang lagi ya, Bu. Sama-sama, saya pasti senang banget bisa datang ke sini lagi karena saya suka obrolan santai tapi berbobot. Oke guys, segitu dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa follow, like, dan share ke teman-teman yang udah lupa gimana bentuk angklung. Dan ingat, jadi keren itu nggak harus jadi sama kayak semua orang. Yang paling keren itu yang tahu siapa dirinya dan bangga dengan akar dirinya. Gue Adam, pamit undur diri. Tetap santuy, tetap mikir, dan tetap bangga sama budaya